Halo, selamat datang kembali dengan saya di channel Guru. Sekarang kita akan bahas masalah adverb clause. Oke, kalimat yang memiliki konektor adverb, yaitu dua kalimat dengan konektor adverb. Jadi teman-teman perlu perhatikan di sini bahwa dalam soal TOEFL itu ada satu kalimat yang diteskan dan juga ada dua kalimat yang diteskan, tetapi dengan catatan harus dengan konektor. Sekarang kita akan bahas masalah adverb clause atau adverb konektor. Langsung saja di sini teman-teman ya. Contoh yang langsung ada di halaman ini adalah yang ini. The demand for economical cars increases when gasoline becomes more expensive. Jadi the demand ini adalah sebagai subjek, kemudian increases ini adalah sebagai kata kerjanya. Kalau di sini dilihat for, di sini dari for sampai cars ini bukan subjek tetapi sebagai objek of preposisi dan tidak bisa menjadi subjek meskipun ada cars banyak di sini. Kemudian di sini ada lagi gasoline, ini adalah subjek, kemudian becomes adalah sebagai kata kerjanya. Jadi di sini ada satu kalimat di awal, kemudian satu lagi kalimat di akhirnya. Yang mana yang menyebabkan dia ada dua kalimat dalam kalimat ini dalam pembahasan ini, yaitu adalah when. When ini adalah salah satu dari adverb konektor yang menggabungkan dua kalimat. Jadi di sini ada kalimat, di sini ada kalimat. Itulah gunanya penghubung dari adverb clause. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ketika tidak ada sebuah konektor, maka dia ditaruhkan ditaruhkan koma kalau tidak ada konektor di depannya. Jadi yang pertama itu adalah konektor. Kalau adverb konektor itu konektornya berada di tengah-tengah, berarti tidak ada koma. Kemudian kalau yang kedua itu adalah, ini yang pertama, kalau yang kedua ini adalah when gasoline becomes more expensive, koma, ada koma di sini, the demand for economical cars increases. Jadi subjeknya itu tetap di sini adalah gasoline, verbnya itu adalah becomes, kemudian ada koma di sini yang memisahkan kalimat itu. Kemudian the demand ini adalah subjeknya, verbnya adalah increases. Nah, kalau timbul pertanyaan di benak kita, kok bisa ada dua kalimat di sini, yaitu adalah karena ada si when ini. Ini ya teman-teman ya, karena ada when. Jadi kalau konektornya berada di depan, tidak ada kalimat yang memisahkan. Tetapi kalau ini konektor di tengah, tidak ada kalimat tidak ada koma yang memisahkan. Tetapi kalau ada konektor di depannya, itu ada koma yang memisahkan. Gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham tentang adverb clause ini. Kemudian di sini ada beberapa bentuk konektor dari adverb clause, yaitu ada because, itu cause ini penyebab, misalnya terjadi sesuatu karena, seperti itu. Kemudian because the speaker was sick, the program was cancelled. Jadi karena pembicaranya itu sakit, speaker ini adalah subjek, verbnya itu adalah sick, verbnya itu adalah was. Kemudian di sini ada lagi verb, itu the program, ini adalah subjeknya, yang ini adalah subjek, kemudian was ini adalah verb. Was cancelled. The program was cancelled. Jadi di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah the speaker was sick, kemudian kalimat kedua adalah the program was cancelled.
Itu. Kemudian ada since juga di sini. Since credit cards are also convenient, many people use them. Jadi subjeknya itu adalah credit cards, ini adalah subjek, verbnya itu adalah are, kemudian ada koma yang memisahkan. Di sini ada many people, itu adalah subjek, kemudian use di sini adalah sebagai kata kerja. Gitu teman-teman ya. Kalau ada konektor di depan berarti harus ada dua kalimat yang dipisahkan oleh koma. Tetapi kalau dia konektornya berada di tengah, tidak ada koma gitu. Kemudian ada although yang menunjukkan opposition, contrary cause. Although, contohnya although he earns a good salary, he never saves any money. Jadi although ini adalah konektor, he ini adalah subjek, earns ini adalah verbnya. Ya, kata kerjanya. Kemudian ini juga sebagai subjek, saves ini juga sebagai verb. Jadi ada dua kalimat. Kemudian ada even though, opposition, contrary cause, kemudian ada while, if, unless, kemudian when, while, as. Ingat as ini juga sebagai konektor. Kemudian since juga konektor, until juga konektor, dan once, kemudian before sama after ini juga adalah konektor. Ya teman-teman ya. Nah, kasusnya yang ada di tengah itu adalah misalnya she will give a short speech after she is present with the award. Jadi after ini adalah konektornya di sini. Di sini ada kalimat pertamanya di sini, kalimat keduanya ada di sini. Tidak ada koma yang memisahkan, tetapi digabungkan oleh konektor. Tapi kalau dia konektornya berada di depan, yaitu seperti once, kemudian subject verb, the meeting can begin adalah kalimat subject verb itu kalau adverb konektor. Untuk teman-teman biar lebih paham itu, di sini ada bentuk rumusnya. Itu yang pertama adalah ini ada beberapa konektor dari adverb clauses itu atau adverb konektor itu yang tadi saya sebutkan itu if, kemudian in case, provided, providing, unless, whether, although. Ini juga ada beberapa, dan polanya itu adalah subjek, kemudian kata kerja, konektor, subjek, kata kerja. Kalau dia konektornya berada di depan, itu adalah konektor, subjek, kata kerja, subjek, kata kerja. Ini adalah pola yang teman-teman harus tetap ingat ketika mengerjakan soal TOEFL. Bahkan ketika teman-teman juga buat kalimat atau buat essay dalam bentuk tulisan di bahasa Inggris, harus menggunakan rumus yang seperti ini. Itu teman-teman ya. Teman-teman harus ingat bahwa dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu, meskipun 2 atau 3 kalimat itu tetap menggunakan konektor. Dan kita lanjut lagi ke yang ini, ada beberapa lagi. Yang kedua itu adalah close markers with ever. Ini ada lagi penandanya itu dengan ever. Oke, cukup simpel sekali, tinggal mengingat tanda konektornya saja, teman-teman bakalan paham bahwa itu adalah adverb konektor. Dan untuk lebih cepat menganalisis soal TOEFL itu adalah dengan cara mengingat konektornya dan polanya. Oke. Kemudian ada wherever, whenever, kemudian however. Contohnya itu put that box wherever you can find room for it. Oke. Kemudian ada whenever, they stay at that hotel whenever they are in Boston. Ini juga sama kasusnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi itu. However you solve the problem, ini juga sama kasusnya yang saya jelaskan tadi itu, konektornya berada di depan, you will get the same answer. Oke, itu ya teman-teman tentang adverb clause. Jadi adverb clause ini adalah menghubungkan dua kalimat dalam soal TOEFL dengan pola subjek kata kerja, konektor subjek kata kerja. Pola yang kedua itu adalah konektor subjek kata kerja, subjek kata kerja. Itu kalau dia adverb konektor.
Dan teman-teman perlu ketahui bahwa bukan hanya sekedar adverb connector juga, tetapi ada reducing namanya. Reducing dalam bahasa Inggris itu, yaitu ada dua yang direduce, itu adjective clause sama adverb clause. Ada dua yang direduce. Sekarang kita akan bahas, tadi kita bahas masalah adverb connector, sekarang kita bahas reduce adverb clauses atau adverb connector itu. Oke. Nah, gimana sih modelnya untuk mereduce atau menghilangkan kata dalam adverb clause ini? Oke, kita lihat saja, when the subject of the main clause and the subject of the adverb clause are the same person or thing, the adverb clause can be reduced, shortened atau dipendekkan gitu. Di-reduce, dipendekkan. Reduced adverb clauses do not contain a main verb or a subject. They consist of a marker and a participle, either a present or a past participle, or a marker and an adjective. Gitu. Langsung saja ke contohnya biar teman-teman langsung paham tentang reduce adverb clause ini. Ini adalah yang di atas ini adalah kalimat yang dengan adverb clause, yang full adverb clause. Kita lihat, when, sini adalah konektor, astronauts ini adalah subjeknya, ini subjek, kemudian are adalah kata kerjanya, itu ya. Ingat kalau menganalisis soal itu, ketika ketemu sama to be, itu cepat-cepat, misalnya setelah to be ini tidak ada kata kerja misalnya, atau ada kata kerja ed atau kata kerja ing, cukup sampai are saja menganalisisnya, langsung pindah ke kata kerja yang lain apakah ada kata kerja atau tidak. Tetapi kalau dia kosong setelah to be, itu hati-hati teman-teman, bahwa itu bisa jadi itu adalah verb ing di sana atau verb free yang maknanya pasif atau maknanya aktif setelahnya. Oke. Kemudian subjek dan kata kerja sudah ada, kemudian ada koma lagi di sini. Nah, di sini adalah subjek. Nah, they don't feel ini adalah kata kerjanya. They don't feel the force of gravity. Ini kan ada konektor di depan yang saya jelaskan tadi, itulah kalau ada konektor di depan kalimat, konektor adverb, pasti ada dua kalimat setelahnya, itu adalah subject verb dipisahkan oleh koma, kemudian ada subjek sama verb lagi. Itu polanya yang ada dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau di reducing, gimana cara mereduce-nya, itu adalah when ini tetap dia when itu tidak dihilangkan dalam reduce adverb clause. Lain lagi dengan adjective clause. Kalau adjective clause itu konektornya itu hilang. Oke. When orbiting the earth. Nah, jadi apanya yang di reduce, yaitu adalah are-nya yang di reduce. Kemudian kalimat setelahnya itu juga tetap dia di sini tanpa ada reducing. Gitu. Tetap yang kalimat di depan itu tidak diperpendek. Cukup hanya kalimat pertamanya itu yang di reduce. Nah, kalau ketemu sama to be itu, misalnya to be-nya itu dihapus. Lihat teman-teman, to be-nya itu dihapus kalau ketemu sama to be. Oke, itu di garis bawahi. Kalau ketemu sama to be-nya dihapus dan kata kerja itu tetap setelah dari to be itu. Kemudian yang kedua, ada di sini ada although itu sebagai konektor, it sebagai subjek. Yang di sini itu adalah subjek, itu dihapus sama to be. Oke, ini dihapus. Tinggal when sama kata kerja setelah are itu tetap. Oke. Kemudian kalau dia menggunakan although, di sini kita lihat konektornya, it had been damaged, the machine was still operational. Ini kan full bentuknya adverb clause. Ini full tanpa ada pengurangan. Tapi kalau dikurangi itu adalah tinggal although tetap it ini dihapus, jadi to be-nya itu dihapus juga. Mana to be? Jadi had been ini juga termasuk to be, bantunya itu dihapus. Yang tetap itu adalah di image-nya ini. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, itu contohnya
although he was nervous. Nah, ada satu kalimat di sini, kemudian ada lagi kalimatnya di sini, he gave a wonderful speech. Jadi inilah full adverb clause. Apanya yang dihapus? Oke, yang dihapus itu adalah subjeknya sama to be-nya. Tetap kata setelah to be itu tidak dihapus. Oke. Kalau dilihat dari contoh-contoh yang di atas ini, subjek dan to be itu dihapus dalam adverb clause kalau bentuknya reducing. Teman-teman ya, semoga teman-teman paham sama penjelasan yang saya jelaskan tentang reducing. Yang kedua ini, kemudian teman-teman juga paham sama pengertian adverb clause atau penjelasan tentang adverb clause. Kemudian selanjutnya kita akan bahas ini ada juga clause marker with ever. Nah, ada ever di sini. Sama kasusnya kayak yang tadi itu, wherever misalnya sama juga yang tadi itu. Kemudian reduce adverb clause, tadi penjelasannya sudah. Teman-teman semoga paham tentang penjelasan adverb clause. Oke. Nah, selanjutnya ada ini ya penjelasan tentang adverb clause. Untuk lebih pahamnya lagi saya akan bahas di sini tentang reducing. Nah, ini adalah bentuk dari pola reduce adverb clause. Nah, ini kan adverb connector atau penandanya itu bisa berada di depan di sini. Subjeknya dihapus, kemudian to be-nya dihapus. Nah, jadi di sini konektornya itu tetap, kemudian subjeknya yang dihapus, kemudian to be-nya dihapus. Kalau dia tidak memakai to be, nah ini kalau memakai to be-nya itu dihapus, subjeknya dihapus. Tetapi tanpa to be, itu subjeknya dihapus, kemudian verb itu diubah menjadi ing. Itu teman-teman ya, kata kerjanya itu diubah menjadi ing kalau dia tidak menggunakan to be. Tetapi kalau menggunakan to be, misalnya di sini setelah to be ini ada ing, tetap ing. Setelah to be ini ada verb 3 atau verb 3, itu tetap verb 3. Tetapi kalau di sini ada verb connector, kemudian subjek, kemudian verb langsung tanpa ada to be, berarti subjeknya dihapus, verbnya itu diubah menjadi ing. Oke. Kemudian dan ini ada beberapa penanda dari adverb clause. Contohnya itu ada di sini, although he is rather unwell. Nah, although adalah subjek, although adalah konektor, he adalah subjek, is adalah kata kerja, rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Oke. Jadi kalau di reduce itu adalah although rather unwell, ini kelihatannya tidak seperti yang biasa kita kenal dalam bahasa Inggris umumnya, tetapi dalam bahasa Inggris itu ada bentuknya adalah reducing atau pengurangan atau pemendekan kalimat, tapi maknanya itu sama. Oke. When you are ready, you can begin your speech. Nah, jadi kalau di reduce adalah when ready, ini adalah bentuk reducing dari adverb clause. Kalimat setelahnya itulah tetap itu. Sama kasusnya sama yang ketiga ini, although he feels rather sick. Nah, kalimat utuhnya itu adalah although he feels rather sick. Jadi although subject feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Oke. Yang di atas ini dengan to be, kalau yang di bawah ini tanpa to be. Nah, jadi kata kerjanya itu diubah menjadi ing. Teman-teman ya, diubah menjadi ing kata kerjanya kalau tidak menggunakan to be. Yang kedua adalah when you give your speech. Nah, di sini adalah konektor subject verb. Nah, di sini tidak ada to be, berarti tetap diubah menjadi ing. Itu ya, bedanya itu adalah kalau dia menggunakan to be, kalau menggunakan to be berarti yang dihapus itulah subjek, kemudian sama to be-nya.
Tapi kalau tidak menggunakan to be adalah subjek dihapus, kemudian verbnya itu diganti pakai ing.